World Economic Forum. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan siapa saja yang ada di dalam kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya Saida dari kelompok 1. Nama saya Lisa, nama saya Adila Putri. Nama saya Iwatriani, nama saya Lucia Simarmata. Ya, nama saya Samsul Bari. Dan saya Wahyu. Halo, perkenalkan nama saya Firda Fadia Zahra. Perkenalkan, nama saya Rosa Sialoho. Oke, baiklah. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penerapan diferensial fungsi sederhana pada bidang ekonomi. Penerapan yang pertama adalah mencari elastisitas harga permintaan. Jadi nanti selain ada elastisitas harga permintaan, ada elastisitas harga penawaran, ada elastisitas produksi juga. Nah, cara mencarinya langkahnya hampir sama. Jadi di sini yang dibahas adalah elastisitas harga permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Di sini elastisitas permintaan bisa disimbolkan dengan eta D. Jadi ini bisa disimbolkan dengan eta D untuk elastisitas permintaan. Nah, bisa nanti menggunakan limit sehingga diperoleh untuk mencari elastisitas permintaan menggunakan rumus ini, di mana fungsi permintaan diturunkan terhadap P dikalikan P per D. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila harga mutlak eta D lebih dari 1, elastis uniter jika harga mutlak eta D sama dengan 1, dan inelastis jika harga mutlak eta D kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harga. Untuk contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 100 min 5P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Nah, catatannya, tanda negatif pada hasil perhitungan dapat diabaikan nanti sehingga seandainya hasilnya negatif. Hal itu sekedar menunjukkan berlakunya hukum permintaan bahwa jumlah barang yang diminta bergerak berlawanan arah dengan harga. Jadi saat barang harganya itu tinggi, maka barang yang diminta itu turun. Justru saat harga barang itu turun, barang yang diminta akan naik. Jadi berlawanan arah, maka tandanya bisa negatif. Sekarang kita kerjakan. Tadi diketahui kalau fungsi permintaannya HD itu sama dengan 100 min 5P kuadrat. Kemudian mencari elastisitas permintaan saat P-nya sama dengan 10. Nah, elastisitas permintaan itu eta D bisa dicari dengan menggunakan D gitu kan per DP. Jadi turunan fungsi permintaan per terhadap P dikalikan P per QD, maka turunannya terhadap P berarti 100, turunannya 0, negatif 5P kuadrat kalau diturunkan adalah negatif 10P dikalikan P per QD nya adalah 100 min 5P kuadrat. Nah, inilah elastisitas permintaan. Kemudian saat P-nya itu sama dengan 10, kita substitusikan sehingga diperoleh negatif 10 dikalikan P, P-nya adalah 10, dikali P-nya 10 per 100 min 5 kali 10 kuadrat. Sehingga ini diperoleh negatif 100 kalikan 10 berarti negatif 1000, kemudian 5 kali 10 kuadrat kan 100 berarti 500, 100 dikurangi 500 adalah negatif 400. Berarti di sini negatif 1000 dibagi negatif 400 adalah 2,5. Nah, karena nilai eta D-nya
lebih dari 1, berarti kalau lebih dari 1 maka di sini permintaan itu bersifat elastis. Nah, selain itu kita bisa menganalisis keuntungan maksimum. Jadi di sini intinya ada biaya yang dikeluarkan atau fungsinya R, ada penerimaan yang diperoleh fungsinya R, dan juga ada biaya yang dikeluarkan fungsinya C. Dan di sini keuntungan itu disimbolkan dengan Pi. Sebenarnya keuntungan bisa saja tidak disimbolkan dengan Pi, tetapi bisa disimbolkan dengan L. Nah, di sini yang namanya keuntungan itu sama dengan R dikurangi C, atau penerimaan yang diperoleh dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Dan Pi itu akan optimum apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, begini. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, di sini tadi turunan pertama bisa saja dipakai untuk mencari biaya marginal dan juga penerimaan marginal, sehingga di sini kalau Pi aksen sama dengan 0 maka MR sama dengan MC. Kemudian apabila jarak terlebar yang dicerminkan merupakan selisih positif berarti keuntungan, sedangkan kalau R-C-nya negatif itu berarti kerugian. Kemudian mencari keuntungan maksimum ataupun minimum, tapi di sini yang dicari adalah keuntungan maksimumnya. Selain yang pertama menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, jika turunan keduanya kurang dari 0, berarti keuntungannya itu maksimum, tetapi kalau turunan keduanya lebih dari 0, berarti di sini keuntungannya minimum atau dapat dikatakan kerugian maksimum. Nah, ini contoh grafiknya. Di sini diberi contoh ada tingkat produksi Q1 dan juga Q3. Pada Q1 di sini kan jarak terlebarnya ini, berarti C-nya lebih besar, maka R dikurangi C itu kan selisihnya negatif, maka di situ kerugian maksimum. Sedangkan yang Q3 di situ selisih positif terbesar, di sini terjadi keuntungan maksimum. Dengan demikian, syarat agar diperoleh keuntungan maksimum adalah yang pertama, turunan pertama sama dengan 0, kemudian kita cek turunan keduanya, kita cari yang kurang dari 0. Untuk contohnya, diketahui fungsi penerimaan total atau R suatu perusahaan adalah R sama dengan negatif 2Q kuadrat plus 1000Q, dan fungsi biaya totalnya C sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q ditambah 2000. Tentukan pada tingkat produksi berapa perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum, tapi pada tingkat produksi berapa. Berarti kan sama saja kita mencari Q maksimum saat keuntungannya maksimum, berarti saat P-nya itu maksimum. Kemudian dicari juga berapakah besarnya keuntungan maksimum tersebut, berarti dicari juga P maksimumnya itu berapa. Jadi dua ini yang dicari. Baik, kita coba kerjakan. Tadi diketahui kalau fungsi penerimaannya R sama dengan negatif 2Q kuadrat plus 1000Q, kemudian C itu sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Nah, kan keuntungannya maksimum, berarti kita harus mencari dulu fungsi keuntungan. Fungsi keuntungannya berarti kita misalkan P itu sama dengan R dikurangi C. Berarti diperoleh P sama dengan negatif 2Q kuadrat plus 1000Q dikurangi C-nya
Hi pangkat 3 min 59 Hi kuadrat plus 1315 Hi plus 2000. Berarti di sini diperoleh fungsi keuntungannya Pi-nya sama dengan negatif Hi kuadrat. Berarti ini plus 57 negatif Hi pangkat 3 plus 57 Hi kuadrat min 315 Hi min 2000. Nah, tadi syarat yang pertama kita cari dulu kalau Pi aksennya itu sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya negatif 3 Hi kuadrat plus 114 Hi min 315 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan dibagi negatif 3 Hi kuadrat min 38 Hi plus 105 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, berarti Hi min 35 min 3 diperoleh Hi satunya sama dengan 35 atau Hi 2 nya sama dengan 3. Nah, kemudian karena di sini nilai Hi-nya positif semua, maka bisa kita gunakan semua. Tapi kita harus memilih yang membuat keuntungannya itu maksimum itu yang Hi sama dengan 3 atau Hi sama dengan 35. Caranya, yang pertama bisa saja masing-masing nilai Hi ini disubstitusikan ke fungsi Pi, tetapi nanti akan kita menghitungnya 2 kali besar-besar juga. Nah, langkah keduanya kita bisa menggunakan turunan kedua. Berarti kita cari turunan keduanya. Tadi turunan pertamanya negatif 3 Hi kuadrat plus 114 Hi min 315. Berarti turunan keduanya adalah negatif 6 Hi plus 114. Nah, Hi yang pertama itu sama dengan 35. Kita substitusikan ke Pi double aksen atau turunan keduanya, sehingga nanti akan diperoleh negatif 6 kali 35 ditambah 114, itu ketemunya adalah negatif 96. Dan kalau Hi 2 nya sama dengan 3, kita substitusikan ke Pi double aksen atau turunan kedua, diperoleh negatif 6 kali 3 plus 114, nanti ketemunya adalah 96. Nah, di sini nilai Pi double aksennya negatif 96, berarti kan Pi double aksen kurang dari 0, sehingga disinilah terjadi maksimum. Berarti kalau 96 di sini Pi double aksennya lebih dari 0, di situ minimum. Pakai langkah ini juga bisa, sehingga Pi itu akan maksimum apabila Hi satunya sama dengan 35 atau nilai Hi sama dengan 35. Atau ini juga bisa dicari dengan menggunakan garis bilangan sebenarnya. Jadi tadi Pi maksimum itu terjadi apabila nilai Hi sama dengan 35. Berikutnya kita cari nilai Pi maksimum. Berarti kita substitusikan nilai Hi sama dengan 35 itu ke fungsi Pi, maka diperoleh negatif 35 pangkat 3 plus 57 kali 35 kuadrat min 315 kali 35 min 2000. Maka diperoleh P maksimumnya adalah 13.925. Inilah nilai Pi maksimum. Kemudian mengenai penerimaan pajak maksimum. Jika penawaran suatu barang
ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A plus BI, dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang terjual, maka fungsi penawaran sesudah pajak berarti P sama dengan A plus BI ditambah T. Jadi fungsi penawaran sebelum pajak ditambah besarnya pajak. Kemudian dari fungsi itu dibuat fungsi T sama dengan, apabila fungsi permintaan akan barang dicerminkan oleh P sama dengan C min DI, maka yang tadinya fungsi T sama dengan P min A min BI, maka P-nya diganti dengan fungsi permintaannya. Jadi diperoleh T sama dengan C min DI min A min BI. Sehingga pajak total yang diterima pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang terjual, atau T besar sama dengan T besarnya pajak dikalikan I. Demikian video dari kelompok kami.